Shalom sahabat RPK, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan Renungan Tahun Baru yang akan dibawakan oleh Pendeta Glenn Lengkong STH, Gembala Sidang GPDI Pniel Cibarusah. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sahabat RPK dimanapun Anda berada. Mari sebelum kita akan mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Allah, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan memasuki tahun yang baru ini. Kami percaya Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kami akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Allah, kami mohon pimpinan dan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga tak kala kami dengarkan firman Allah, kami dengarkan suara-Mu lewat pemberitaan firman Tuhan saat ini. Hidup kami dikuatkan, hidup kami dihiburkan, hidup kami diteguhkan dengan kebenaran firman Allah. Agar kami mampu memasuki dan melewati tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan buat sahabat RPK dimanapun berada. Tuhan menolong mereka. Biar firman Allah memberkati mereka lewat pemberitaan pada saat ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sahabat RPK dimanapun Anda berada pada saat ini. Saya Pendeta Glenn Lengkong dari Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Pniel Cibarusah. Hari ini kita telah memasuki hari yang baru, di tahun yang baru, dan kita akan melewati pengalaman-pengalaman yang baru di tahun yang baru ini. Tentu, saudara dan saya, kita semua tidak akan pernah tahu apa yang akan kita hadapi ke depan. Ada banyak sekali rahasia yang tidak akan pernah kita pahami. Ada banyak sekali tantangan di hadapan kita yang tidak akan pernah kita mampu lewati. Namun hari ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat apa kata firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk supaya kita mampu melewati tahun ini. Untuk supaya saudara dan saya, sahabat RPK dimanapun berada, kita tetap kuat. Kita tetap maju. Karena ada Tuhan, ada Yesus yang selalu bersama dengan kita. Hari ini saya akan membawa kita semua melihat kebenaran firman Allah dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bicara tentang kemuliaan, tentu bicara tentang status daripada Allah kita. Nah, di sini dia katakan bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Untuk kita mampu melewati tahun 2024 ini, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Salah satunya, kita harus belajar untuk memberikan pujian, memberikan pengagungan hanya bagi Tuhan, hanya bagi Allah. Untuk apa? Bukan supaya Tuhan itu bicara hanya untuk senang dalam kehidupan kita, tidak. Tapi tugas kita sebagai anak Tuhan adalah kita harus memberikan pujian kepada Tuhan. Menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Tahun 2023 kita boleh melewatinya. Tahun 2023 ada banyak perkara, ada banyak hal yang kita alami. Dan mungkin sempat membuat kita hampir menyerah. Tidak berdaya. Tapi kalau hari ini kita boleh masuki tahun yang baru, di hari yang baru. Di hari pertama di tahun yang baru ini, membuktikan bahwa Allah tidak pernah melupakan kehidupan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah melepaskan kita begitu saja. Itu sebabnya, mari kita awali tahun ini, hari ini,
dengan memberikan pujian kepada Tuhan, memberikan pengagungan kepada Tuhan, menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebab perbuatan tangan Tuhan yang begitu ajaib buat saudara, sehingga kita mampu melewati tahun 2023 bersama dengan Tuhan. Kalimat berikutnya dikatakan begini, dan damai sejahtera di bumi. Setelah kita memberikan pujian kepada Tuhan, maka ada janji Tuhan yang Dia berikan kepada saudara dan saya. Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Damai sejahtera ini bukan hanya berlaku hari ini saja, tapi damai sejahtera ini akan berlaku seumur hidup kita, sepanjang tahun ini yang akan kita lewati. Damai sejahtera Tuhan akan terus mengiringi langkah kita. Di saat kita terus menaikkan pujian, di saat kita terus memberikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, maka janjinya damai sejahtera Tuhan itu diberikan buat saudara dan saya. Damai sejahtera bukan hanya sekedar jargon saja. Damai sejahtera bukan hanya sekedar ucapan biasanya, tapi damai sejahtera menjadi sebuah kebutuhan dalam kehidupan kekristenan kita. Baik dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha, dalam dimanapun kita beraktivitas, kita butuh yang damai sejahtera itu. Damai sejahtera hanya akan kita temukan di saat kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Di saat kita jauh dari Tuhan, kita tinggalkan Tuhan, maka akan sulit untuk kita menemukan damai sejahtera itu. Daud pernah berkata, Daud hampir saja kehilangan damai sejahtera. Daud hampir saja kehilangan kesukaan. Daud hampir kehilangan kegembiraan. Namun Daud pernah berkata begini, segala sesuatu yang ada padaku boleh engkau ambil ya Tuhan. Tapi ada satu hal, biarkanlah rohmu tetap ada padaku. Kenapa? Karena Daud paham betul. Daud tahu persis apabila dia jauh dari Tuhan, maka dia akan kehilangan damai sejahtera. Dalam menjalani aktivitas kita hari lepas hari, dalam menjalani segala pekerjaan kita, mungkin kita seringkali berhadapan dengan keadaan-keadaan yang tidak mengenakan. Mungkin di kantor tempat kita bekerja, mungkin rekan kerja, mungkin atasan kita membuat kita kehilangan damai sejahtera. Tapi saya mau katakan, di saat kita menaikkan pujian, di saat kita menaikkan rasa syukur kepada Tuhan, maka damai sejahtera itu akan turun bagi saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat RPK dimanapun berada, damai sejahtera ini menjadi kebutuhan buat setiap orang, buat semua anak Tuhan, buat orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Damai sejahtera ini adalah kebutuhan yang sangat penting dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Orang yang hidup tanpa damai sejahtera, dia tidak akan pernah tenang. Orang yang kehilangan damai sejahtera, dia akan terus dipenuhi dengan rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Dia takut menghadapi hari esok. Dia takut untuk menjalani hari-hari yang di hadapannya. Kenapa? Dia mulai kehilangan damai sejahtera. Berhadapan dengan orang-orang yang kehilangan damai sejahtera, selalu akan dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif. Orang yang kehilangan damai sejahtera akan kehilangan kesukaan, akan kehilangan kekuatan, akan kehilangan kegembiraan. Tapi orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera, dia akan terus menikmati hari-harinya bersama dengan Tuhan. Apapun yang dia hadapi, apapun yang dia alami, sukar, sulit, berat sekalipun, tetapi orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera, dia akan terus berkata bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Nah, mari sahabat RPK, jangan sampai kehilangan damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera Tuhan itu ada dalam kehidupanmu. Engkau yang mendengarkan siaran ini, baik secara live streaming, saya mau katakan, di tahun baru, di awal tahun ini, mari, biarlah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Yang terakhir dikatakan begini, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, saudara-saudara, untuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, yang perlu harus kita pahami, bahwa kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Paulus pernah berkata dalam suratan Roma pasalnya yang ke-12. Dia berkata begini, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah kamu oleh pembaharuan budimu, supaya engkau dapat mengerti dan dapat membedakan apa yang Tuhan mau, mana kehendak Tuhan, apa yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, jika engkau ingin berhasil dalam hidupmu,
Jika engkau ingin sukses dalam setiap karirmu, satu hal saya mau katakan, jadilah pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin orang bertanya, bagaimana Pak Pendeta untuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan? Apakah saya harus seperti kelihatan orang-orang banyak, bahwa saya harus berpenampilan rohani? Tidak. Tapi orang yang berkenan kepada Tuhan, dia akan menyerahkan segala pikiran, kehendaknya kepada Tuhan. Orang yang dikuasai penuh oleh Tuhan, maka segala sesuatu yang dia kerjakan tentu didasari dengan rasa takut akan Tuhan. 2024 ada banyak prediksi-prediksi orang di luar sana. Ada orang berkata bahwa 2024 adalah masa yang sulit. Teknologi semakin canggih, lapangan pekerjaan akan semakin berkurang. Bahkan kita melihat tenaga-tenaga kerja manusia mulai digantikan oleh teknologi-teknologi. Tapi saya mau katakan hari ini, kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, sulit, sukar bagi dunia. Tapi bagi Allah tidak ada yang sulit. Bagi Allah tidak ada yang sukar. Kalau engkau hidup berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan mengangkatmu. Kalau engkau hidup berkenan kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan mempromosikanmu. Di saat orang lain berusaha untuk menurunkanmu, di saat orang lain berusaha untuk menjatuhkanmu, ada Tuhan yang menjadi pembelamu. Kenapa? Karena engkau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ada banyak peristiwa, ada banyak kisah dalam firman Allah yang menceritakan bagaimana orang yang hidup berkenan kepada Tuhan pasti dibela oleh Tuhan. Itu janji firman Allah. Dia katakan bahwa jika engkau sungguh-sungguh, dalam kitab Ulangan dia katakan, apabila engkau sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan setiap perkataan firman Tuhan, maka aku akan memberkati engkau. Itu janji Tuhan. Dan janji itu bukan hanya pada saat itu saja, sampai dengan hari ini dan selamanya. Janji itu berlaku buat saudara, sahabat RPK dimanapun berada. Awali tahun ini dengan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Lupakan pengalaman masa lalu, lupakan cara hidupmu yang lama. Tapi mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari tempat ini saya mengucapkan buat sahabat RPK dimanapun engkau berada, jangan pernah lupakan Tuhan. Libatkanlah Tuhan dalam segala hal. Awali tahun ini bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang akan menyertai serta memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Sahabat RPK dimanapun Anda berada, hari ini kita telah mendengarkan kebenaran firman Allah. Dan saya tidak tahu apa yang menjadi kelemahanmu, apa yang menjadi kebutuhanmu. Tapi percayalah bahwa ada Yesus yang selalu sedia untuk menolongmu. Ada Yesus yang sedia untuk memegang tanganmu. Mari saya akan mendoakan dimanapun engkau berada. Mungkin engkau yang ada di rumah sakit, mungkin engkau yang ada di kantor, atau mungkin engkau yang ada di tempat-tempat yang lain, di rumah, di perjalanan. Saya akan berdoa buat Anda. Dan percaya biarlah berkat di tahun baru ini menjadi bagian saudara dan saya. Mari engkau yang bisa mengangkat tangan, engkau angkat tangan kepada Tuhan. Dan berserah penuh, percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dia saja yang mampu menolong saudara dan saya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Melalui siaran RPK pada saat ini Tuhan, kami hamba-Mu mau berdoa buat sahabat RPK yang ada dimanapun mereka berada. Mungkin hari-hari ini Tuhan mereka sedang mengalami ketakutan. Mungkin hari-hari ini mereka sedang mengalami kekhawatiran. Mungkin hari-hari ini mereka sedang mengalami ketidakpercayaan diri. Mereka ragu, mereka bimbang, mereka putus asa.
Bapa di sorga, hari ini hamba berdoa buat sahabat RPK dimanapun mereka berada. Biarlah belas kasih Tuhan terus ada atas kehidupan mereka. Mereka yang sakit, mari kedua tangan-Mu datang menjamah menyembuhkan. Mereka yang lemah, Engkau kuatkan. Mereka yang sedang berduka dan sedang bersedih, Yesus, Engkaulah yang menghibur mereka. Bahkan mereka yang bimbang, mereka yang ragu, mereka yang berputus asa, Yesus, Engkau hadir buat mereka untuk menguatkan dan meneguhkan mereka. Bapa di sorga, biarlah di awal tahun yang baru ini Tuhan, kami semua yang ada pada saat hari ini Tuhan, kami benar-benar mau belajar untuk menaikkan rasa syukur kami hanya bagi nama Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang mampu menolong kami. Pertolongan dunia terbatas bagi kami. Pertolongan manusia terbatas bagi kami. Tapi Engkau Allah tidak pernah terbatas. Oleh sebab itu Bapa di surga, hamba berdoa buat sahabat RPK yang ada. Yang saat ini Tuhan sedang mengangkat tangan kepadamu. Yesus, dari tempat ini, biarlah tangan Tuhan yang terulur menjamah memberkati mereka. Dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka, Engkaulah jawaban atas mereka. Ketika mereka takut melewati tahun yang baru ini Tuhan, ada Engkau yang memberikan jaminan bagi mereka. Engkau yang menyertai mereka, Engkau yang menjaga, Engkau yang memelihara, bahkan Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, firman Allah telah kami dengar. Biarlah firman Allah terus tertanam dalam kehidupan kami, menguatkan dan meneguhkan kami. Kami juga berdoa buat kru RPK yang ada, yang terus bertugas hari ini, bahkan semua yang ada. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau juga berkati mereka Tuhan. Berkati apa yang menjadi pergumulan mereka. Berkati apa yang menjadi harapan mereka. Dan jadikan RPK ini Tuhan menjadi sarana untuk dapat memberkati banyak orang yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus, kami terima kebenaran firman Allah. Bersyukur, haleluya, amin. Sahabat RPK, demikian tadi renungan tahun baru yang dibawakan oleh Pendeta Glenn Lengkong STH, Gembala Sidang GPDI Pniel Cibarusah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat tahun baru 2024.